Baik. Ya, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa kembali sama-sama luangkan waktu untuk kita ta'lim, untuk kita mengkaji Al-Quran. Semoga Allah berikan kemudahan di dalam kita mendapatkan ilmu yang manfaat berkah untuk kita semua. Dan Amin. semoga baik kita semua. Baik, kita lanjutkan hari ini. Ngaji kita adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-17 ya Bapak Ibu. 17 ya. Ya, ayat yang ke-17 dan 18. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allah as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. A'udzu billahi Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adara'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Baik, kita akan terjemahkan ya. Di sini ada banyak kalimat yang kosakata baru ya. Kosakata barunya yang merahnya lebih banyak daripada yang hitam-hitamnya. Baik, karena memang ini setara, bahkan lebih banyak yang merahnya, kita urai dari awal saja Bapak Ibu sekalian. Pertama, masalu artinya perumpamaan. Sehingga jadi bahasa Indonesia misal. Misal, ya, misalnya, misalkan, misal. Itu dari bahasa Arab dari kata masal atau misal. Cuma dalam bahasa Arab itu bentuk tunggal, mufrad itu masal. Masal itu tunggal, kemudian masalani itu dua, ya. Kemudian untuk jamaknya misal, ya, contoh-contoh. Nah, kalau misalkan bahasa Indonesia ngambil bentuk jamaknya misal. Masalu perumpamaan atau contoh. Hum mereka, ka seperti masali perumpamaan. Jadi harokat akhir masalu, masalah, masali itu artinya sama. Alladzi orang yang. Alladzi orang yang. Kalau alladzina orang-orang yang gitu. Alladzi orang yang istauqada minta minta ya, istauqada minta menyalakan naron api. Istauqada minta menyalakan naron api atau minta dinyalakan api. Fa maka lama tatkala adha'at telah menerangi, ya, telah nyala, telah terang, ma apa yang haulahu sekelilingnya. Sama seperti ayat tentang Isra Mi'raj, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Haulahu sekelilingnya, sekitarnya. Sekitaran Masjid Al-Aqsa itu diberkahi. Haulahu sekelilingnya, sekitarannya. Zahaba menghilangkan. Jadi zahaba itu punya arti ada menghilangkan, ada pergi. Jadi bisa artinya pergi, bisa artinya menghilangkan. Zahaba menghilangkan Allahu Allah bi dengan nuri cahaya. Ya, nuri cahaya, nur, ya, him mereka. Wa dan taroka meninggalkan. Taroka meninggalkan hum mereka. Atau ada arti lain selain taroka itu meninggalkan, membiarkan. Taroka membiarkan atau meninggalkan hum mereka fi di dalam zulumatin kegelapan. La tidak
yubsiruna mereka melihat. Yubsirun mereka melihat. Summun tuli, ya, summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, famaka hum mereka, la tidak, yarji'una mereka kembali. Kita ulang, masalu perumpamaan hum mereka, kak seperti masali perumpamaan alladzi orang yang istauqada minta dinyalakan naron api. Fa maka lama tatkala Allah telah menerangi ma apa yang haulahu di sekelilingnya, zahaba menghilangkan Allahu Allah bi dengan nuri cahaya him mereka, wa dan taroka meninggalkan atau membiarkan hum mereka fi di dalam zulumatin kegelapan, la tidak, yubsiruna mereka melihat. Summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, famaka hum mereka, la tidak, yarji'una mereka kembali. Lama apa tadi Ustaz? Lama. Lama, tatkala atau ketika. Tatkala. Ya, baik, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Masaluhum seperumpamaan mereka kamasali seperti alladzi orang alladzi yang istauqadanara minta dinyalakan naro api fa maka lama tatkala adaat menerangi apa yang haulahu di sekelilingnya dahaba menyalakan api, maka Allah di dengan nur mereka dan menentukan mereka di zulumat dalam kegelapan la yubsirun tidak mereka melihat. Sumum sedangkan Allah boleh membuta bisu mereka tidak kembali. Mereka meninggalkan. Baik, kita bagi dua untuk baca terjemahnya. Pertama, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Itu yang pertama. Yang kedua diulang, zahaballahu binurihim sampai dengan akhir ayat. Silakan diawali Pak Mazwar, silakan Pak. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masaluhum perumpamaan mereka kamasali perumpamaan atau seperti alladzi yang istauqadha minta dinyalakan nara api fa maka lama tatkala adha'at tatkala menerangi ma apa yang haulahu di sekelilingnya, dahaballahu menghilangkan Allah menghilangkan binurihim cahaya mereka. Udah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir, silakan. Zahaballah menghilangkan Allah binurihim dengan cahaya mereka, wa taroka dan membiarkan mereka di dalam dulumatin kegelapan la yubsirun tidaklah mereka melihat. Sumun tuli bukmun bisu umyun buta wahum maka mereka tidaklah yarji'un mereka kembali. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masaluhum perumpamaan mereka kamasali seperti perumpamaan aladina orang yang istauqoda menyalakan naron api fa maka lama tatkala
Assalamualaikum. Adho'at menerangi ma apa yang kaulahu di sekelilingnya, dahaba menghilangkan Allahu Allah binubi dengan nur cahaya him mereka. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Afrial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zahaballah, menghilangkan Allah, binurihim, dengan cahayanya, watarakahum, dan meninggalkan mereka di dalam zulumatin, kegelapan, la yubsirun, Mereka tidak melihat. mereka tidak melihat. Sumum, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum, maka mereka la yarji'un, tidak kembali. Baik, alhamdulillah. Pak Budi, kembali ke awal. Masaluhum. Masalu perumpamaan hum mereka ka seperti masali perumpamaan alladzi orang yang istauqoda menyalakan naron api. Fa maka lama ketika adho'at menerangi ma apa-apa yang haulahu di sekelilingnya, zahaba menghilangkan Allahu Allah binuri dengan cahaya him baginya. Him mereka. Him mereka. Baik. Berikutnya Pak Tabrani, silakan. Dihidupkan dulu Pak Tabari. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba. Apa tadi? Ada. Menghilangkan. Zahaba menghilangkan Allah binurihim dengan cahaya mereka. Watarakahum dan meninggalkan mereka fi zulumat dalam kegelapan. La yubsirun dan tidaklah mereka melihat. Sumum buta, bukmun bisu, umyun. Sumun tuli, Sumun bukmun, tuli, bukmun buta. Bisu. bisu, Sumum bisu, bukmun tuli, umyun buta. Fahum maka mereka la Pak, tidak. jadi urutannya sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Jadi tuli, bisu, buta. Urutannya begitu. Sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Fahum maka mereka la yarji'un tidak kembali. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai, silakan kembali ke awal Bu Ai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masaluhum perumpamaan mereka kamasali seperti umpama alladzi yang istauqoda menyalakan naron api falamma maka tatkala abdoat menerangi ma apa yang haulahu di sekelilingnya zahaba telah menghilangkan Allahu Allah binurihim dengan cahaya mereka watarokahum dan membiarkan mereka fidzulumatin dalam kegelapan la tidak yubsiruna mereka melihat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti, silakan. Kita Bu Harti dulu Pak. Zahaballah. Zahaballah telah menghilangkan telah menghilangkan Allah binuri dengan cahaya mereka wataro dan meninggalkan hum mereka di dalam dulumatin kegelapan la tidaklah yubsirun dia melihat. Mereka melihat sumum tuli bukmun bisu umyun buta wahum maka mereka la tidak yarjiun mereka kembali. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah kaidah bahasa Arabnya tentang isim, fi'il dan harfun. Ya, ismun, fi'lun wa harfun. Baik, kita akan pelajari terkait dengan tingkatan berikutnya.
bahwa dari ismun, fi'lun, dan harfun ini dia ada struktur. Jadi jika pembagian kata hanya dibagi kata per kata saja hanya 3, kategori ismun, fi'lun, harfun. Tapi ismun, fi'lun, harfun itu nanti menjadi ada fungsi di dalam struktur, dalam sebuah kalimah, dalam sebuah kalimat, atau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya dalam sebuah kalam. Ya, jadi ada kalam atau jumlah itu minimal ada fi'il dan fa'il atau mubtada khobar, minimal 2 kata. Itu punya makna. Ya, sehingga itu mendapatkan arti yang sempurna. Apalagi kalau lebih dari 2 kata. Dalam bahasa Indonesia itu jadi kalimat. Ya, jadi kalimat. Kemudian masaluhum, contoh misalkan masaluhum. Kalau ada isim duluan itu pastikan itu dia sebagai mubtada. Jadi Bapak Ibu kalau ada isim duluan itu pastikan mubtada. Masalu itu mubtada, ya. Kemudian humnya itu mudhofun ilaih. Jadi masalu mubtada sekaligus mudhof, humnya mudhofun ilaih. Jadi jumlah idhofah ini menjadi mubtada. Jadi masaluhum ini mubtada. Jadi bukan masalu mubtada dan humnya khobar, bukan, tapi masaluhum ini jumlah idhofah sebagai mubtada. Nah, lalu khobarnya mana? Ya, khobarnya adalah kamasali. Jadi jika kita menemukan ada huruf jar majrur, ya huruf jar majrur setelah mubtada, maka pastikan dia sebagai khobarnya. Maka ka adalah huruf jar mabni atas fathah, masali isim nakiroh majrur ciri kasroh. Jadi jumlah jar dan majrur sebagai khobar gitu. Jadi jumlah jar dan majrur sebagai khobar. Jadi masaluhum mubtada, khobarnya kamasali. Kemudian alladzi mubtada lagi, ya isim lagi kan. Jadi kalau misalkan dia banyak isim itu tinggal mubtada khobar gitu aja. Tapi kalau misalkan sudah ada fiil itu beda lagi ceritanya. Nah, ini karena alladzi ini isim, namanya isim mausul. Alladzi isim mausul mabni atas sukun. Dibaca sukun karena dipanjangkan alladzi pada awalnya. Jadi alladzi isim mausul mabni atas sukun sebagai mubtada. Ya, mubtada lagi. Kemudian istauqada ini fiil. Istauqada fiil madhi maklum mabni atas fathah. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Jadi senantiasa kalau fiil mesti ada fa'il. Baik itu dia mustatir atau yang dohir. Karena tidak ada isim yang marfu setelah fiil maklum, maka otomatis fa'ilnya adalah mustatir. Kalau ada yang dia isimnya zohir marfu, maka itu adalah fa'ilnya. Karena tidak ada, kita lihat tidak ada juga naron bukan marfu tapi mansub. Berarti fa'ilnya, subjeknya adalah domir yang terkandung di dalam istauqoda yaitu huwa. Maka alladzi isim mausul mabni atas sukun sebagai mubtada, istauqoda fi'il madhi maklum mabni atas fathah, fa'ilnya domir mustatir huwa. Nah, tadi kan alladzi dia mubtada butuh khobar, maka jumlah fi'il dan fa'il dalam kalimah istauqoda itu sebagai khobar, ya sebagai khobar jumlah. Kenapa khobar jumlah? Karena khobarnya dari fiil dan fa'il. Khobar jumlah. Jadi sebagai khobar. Alladzi mubtada, istauqodanya sebagai khobar. Masaluhum mubtada, kamasalinya sebagai khobar. Naron isim nakiroh mansub cirinya fathah sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari mana? Ini sebagai objek. Maf'ul bih dari fiil fa'il istauqoda. Gitu. Kemudian fa huruf ibtida mabni atas fathah, lamma ya. Lamma ini dia termasuk ke dalam isimnya dia ke dalam isim syarat ya. Lamma isim syarat mabni atas sukun. Ya, isim syarat mabni atas sukun. Ya, kemudian adha'at fi'il madhi maklum mabni atas fathah karena huruf ketiganya hamzah itu fathah. Adha'at fi'il madhi maklum mabni atas
fathah. Kemudian fa'ilnya domir hiya. Ya, karena dia mu'annas adha'at maka fa'ilnya domir hiya. Kemudian ma ya isim syarat mabni atas sukun sebagai maf'ulun bih dari adha'at. Jadi ma ini isim syarat mabni atas sukun sebagai maf'ul bih dari adha'at. Adha'at sudah fi'il fa'il subjek predikat, maka ma itu sebagai maf'ul bih sebagai objeknya. Nah, bukan isim istifham ya Ustaz. Bukan. Ma itu ada ma istifham, betul. Ada ma istifham tapi ada ma juga syarat. Kalau istifham itu ma dia bertanya. Biasanya kalau maknya istifham bukan haulahu tapi hauluhu. Jadi biasanya kalau isim setelah ma istifham itu dia marfu. Contoh ma hauluhu, apa di sekelilingnya? Nah gitu ya. Ma hauluhu, apa di sekelilingnya? Tapi kalau ma haulahu, apa-apa di sekelilingnya. Itu membedakan. Jadi kalau setelah ma itu haula, maka berarti dia maknya adalah ma isim syarat. Tapi kalau dia hu, ma hauluhu, itu biasanya maknya istifham. Begitu. Ya, kemudian haula isim nakiroh. Ya, isim nakiroh mansub cirinya fathah. Ya, dia sebagai maf'ul bih yang kedua. Jadi maf'ul bih pertama, haula maf'ul bih yang kedua, atau dalam bahasa lebih apa detailnya itu haula itu sebagai maf'ul fih ya, yang menerangkan tentang kondisi apa namanya waktu ataupun tempat ya. Waktu dorob makan atau dorob zaman itu disebut dengan maf'ul fih. Haula. Ya, kemudian haulahu hu-nya isim domir mabni atas dumah. Haulahu jumlah idhofah. Jadi maf'ul bih, kemudian haula maf'ul fih, menerangkan tentang dorof ya. Kemudian zahaba. Nah, zahaba ini kata asli ya, zahaba fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Nah, fa'ilnya mana? Nah, fa'ilnya ada di depannya itu, Allahu, karena dia isimnya marfu. Jadi kalau tidak ada Allahu, misalkan langsung zahaba binurhim, maka otomatis fa'ilnya domir huwa. Karena Allahnya dimunculkan fa'ilnya, maka Allahu isim ma'rifat marfu, cirinya domah sebagai fa'il dari zahaba. Bi huruf jar mabni atas kasroh, nuri isim nakiroh majrur cirinya kasroh. Jumlah jar majrur binuri itu sebagai maf'ulun bih dari ya lafaz zahaballah, maf'ulun bih. Him isim domir mabni atas sukun, kemudian nurihim jumlah idhofah. Wa huruf atof mabni atas fathah, taroka fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Nah, di sini taroka tidak ada tarokallahu ya, tapi langsung taroka, berarti fa'ilnya adalah domir. Karena fi'il maklum itu butuh fa'il. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Sedangkan hum itu adalah isim domir muttasil mabni atas sukun sebagai maf'ul bih, sebagai objeknya. Catatan Bapak Ibu, jika ada isim domir nyambung dengan fi'il maklum, jika ada isim domir nyambung dengan fi'il maklum, pastikan bahwasannya atau dengan fi'il, jika isim domir nyambung dengan fi'il seperti ini, pastikan isim domir itu sebagai maf'ul bih. Ya, pastikan isim domir itu sebagai maf'ul bih jika nyambung dengan fi'il, maka pastikan fa'ilnya itu domir, biasanya begitu. Fi huruf jar mabni atas sukun, zulumatin isim nakiroh majrur cirinya kasroh ya. Kemudian sebagai maf'ul fih, keterangan tentang tempat atau waktu. La huruf nafi ya, huruf nafi mabni atas sukun, yubsiruna fi'il mudhari maklum af'alul khamsah. Ini jenisnya af'alul khamsah karena akhiran waw nun. Ya, af'alul khamsah marfu cirinya subutun nun. Jadi yubsiruna fi'il mudhari maklum af'alul khamsah marfu cirinya subutun nun, tetapnya adanya nun. Kemudian fa'ilnya domir mustatir hum. Jadi domirnya hum itu sebagai fa'ilnya. Kata dasarnya adalah basoro atau basiro. Kemudian sumun isim nakiroh marfu cirinya dhammah.
Ya. Kemudian bukmun. Jadi ini sumun bukmun umyun itu adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi nanti ada kaidah mubtada yang dibuang. Jadi kita sudah sebutkan aja sumun isim nakirah marfu cirinya dhammah sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Mubtada yang dibuang itu bisa hadza atau bisa zalika. Zalika sumun, zalika bukmun, zalika umyun. Ya. Atau dari bisa jadi ulaika sumun, mereka itulah orang tuli. Ulaika bukmun, mereka itulah orang bisu. Ulaika umyun, mereka itu orang buta. Jadi dibuang mubtadanya. Jadi dalam ilmu nahwu itu ada yang disebut dengan mubtada mahdhuf, mubtada yang dibuang. Maka bisa jadi takdirnya adalah mahdhuf, mahdhuf itu dibuang. Jadi langsung ya sumun Bapak Ibu, sumun isim nakirah marfu cirinya dhammah sebagai khobar dari mubtada yang dibuang begitu ya. Bukmun juga sama isim nakirah marfu cirinya dhammah sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Umyun juga sama isim nakirah marfu cirinya dhammah sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Fa huruf ibtida mabni atas fathah, hum isim dhamir mabni atas sukun. Ya, kemudian sebagai mubtada, ya hum sebagai mubtada, la huruf nafi mabni atas sukun, yarji'una fi'il mudhari maklum af'alul khamsah marfu, cirinya subutun nun, fa'ilnya dhamir mustatir hum. Jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari hum. Ya, sebagai khobar dari hum. Dari khobar mubtada daripada hum. Kata dasar yarji'un adalah roja'a atau roji'ah. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, jika ada yang ditanyakan sebelum kita uraikan per ini pun silakan. Ustadz Afwan, tadi istauqoda fi'il madhi mabninya kenapa fathah bukan wawunya, bukan sukun? Karena asal katanya adalah waqoda Ibu. Jadi alif sama sin itu adalah tambahannya. Bukan alif sama sin, hamzah sin dan ta itu tambahan. Sin dan ta. Wazan istab'ala Ibu. Wazannya istaf'ala itu dari kata fa'ala. Fa'ala ditambah ista. Kata dasarnya adalah waqoda. Kata dasarnya adalah waqoda ditambahkan ista. Jadi istauqoda. Kenapa tidak majhul atau ini Ustaz? Ini maklum tapi dimaknai majhul karena secara arti istauqoda itu minta. Ya. Minta menyalakan atau minta dinyalakan api. Jadi yang wajan istauqoda ini fleksibel, terkadang diartikan maklum, terkadang difahami sebagai majhul. Tapi tidak mengurangi inti daripada maknanya. Jadi istauqoda itu boleh diartikan minta menyalakan. Kalau minta menyalakan malah agak rancu, makanya minta dinyalakan. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau dari tata bahasanya itu maklum ya Ustaz. Betul, dari tata bahasanya ini fi'il madhi maklum, tapi secara makna diartikan majhul. Yang seperti ini memang jarang di Quran, jarang terjadi, hanya beberapa kata saja yang secara penerjemahan bahasa Indonesia lebih tepatnya dimajhulkan begitu. Hanya sedikit sekali di Quran. Kalau sumum bukmun umyun tuh mubtada yang dihilangkan tuh maksudnya apa? Gimana kita tahu kalau itu mubtada dihilangkan Ustaz? Nah, karena secara kaidah ilmu nahwu tidak mungkin ujug-ujug ada tanwin di awal, Pak. Tanwin di awal. Jadi secara kaidah ilmu nahwu itu nggak boleh langsung ada tanwin di awal. Sumun, bukmun. Nah, yang ada contohnya masaluhum. Masaluhum itu kan gak ada tanwin, dia mubtada. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba tanwin, sumun jadi mubtada, nggak bisa. Jadi mubtada itu nggak boleh tanwin. Ya, tidak boleh tanwin kecuali nama orang. Contoh Muhammadun,
ya itu boleh karena dia makrifat. Jadi makrifat di sini yang paling gampang adalah awalan alif lam atau tanpa tanwin. Kecuali nama seseorang itu boleh tanwin. Muhammadun itu tanwin tapi dia makrifat maknanya. Karena dia sudah menjadi nama seseorang. Nah, karena tiba-tiba langsung nakiroh, maka dalam ilmu nahu pasti ada mubtada yang dibuang. Mubtadanya biasanya kalau untuk yang seperti ini adalah ulaika atau zalika. Ya, zalika summun, zalika bukmun, zalika umyun atau ulaika summun, ulaika bukmun. Ya, jadi ada mubtada yang dibuangnya. Ya, mubtada yang dibuang itu kalau misalkan kita rincikan, misalkan zalika summun, zalika bukmun, zalika umyun fahum la yarjiun. Jadi kalau misalkan kita lengkapi begitu bacanya. Zalika summum. Jadi kalau misalkan zalika itu gak pakai ya langsung zalika summun, zalika bukmun, zalika umyun itu. Nah, karena di dalam bahasa Arab itu, nah ini bahasanya ilmu balaghah, nyambungnya ke balaghah. Jadi kenapa kok harus mubtadanya dibuang-buang? Itu pertama adalah untuk lebih berasa sastranya. Coba kalau kita misalkan munculkannya, bandingkan untuk bacaan saja dari sisi estetika bahasanya. Dzalika summun, dzalika bukmun, dzalika umyun fahum la yarji'un. Dengan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Secara estetik itu estetikan yang pertama apa yang kedua, Bapak Ibu? Yang kedua sih. Dua. Yang kedua, yang dibuang. pertama itu terlalu beribet ya. Yang pertama terlalu berlibat. Dzalika summun, dzalika bukmun, dzalika umyun. Itu jadi itu diulang-ulang begitu. Jadi Quran itu makanya tidak hanya cukup ilmu nahu dan shorof, tapi ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu yang mengatur tentang estetika. Jadi, Ustaz, Estetika pengucapan satu kata demi kata, bahasa demi bahasa. Jadi Contoh misalkan normalnya kalimat itu tidak dimulai dengan tanwin gitu ya Ustadz ya. betul untuk awal ayat atau awal redaksi ya tidak layak dan tidak biasa dimulai dengan tanwin. Diawali dengan tanwin gitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke pembagiannya. Hari ini yang hadir 9. Pak Awan, hanya Pak Awan yang tidak hadir ya. Baik. Tapi Bu Ella ini menyimak apa? Oh, menyimak ya. Bu Ella menyimak. Jadi kita bagi 8. Pertama, masaluhum kamasalil ladzi. Itu yang pertama, masaluhum kamasalil ladzi. Yang kedua, istauqada naron falamma. Yang ketiga, adha'at ma haulahu. Yang keempat, zahaballahu binurihim. Yang kelima, watarokahum fi dhulumatin. Yang keenam, la yubsiruna sumun. Yang ketujuh, hukmun umyun fahum. Yang kedelapan, la yarji'una au kasayyibin. Ya, kita bagi 8 sampai au kasayyibin. Silakan Pak Mazwar, masaluhum kamasalil ladzi. Masaluhum, masalu isim nakirah marfu'un ditandai dengan dhammah. Ya Ustaz ya, betul. Hum adalah isim dhamir muttasil mabniun ala sukuni. Jumlah idhofah sebagai masaluhum adalah sebagai jumlah idhofah menjadi mubtada. Oh, sebagai mubtada. Kamasali adalah isim K dulu ya. K adalah huruf jar ya Ustaz ya. Huruf jar mabni atas fathah. Masali adalah isim nakirah majrurun ditandai dengan kasrah. Kamasali adalah sebagai khabar.
jar majrur menjadi khobar. Jar majrur sebagai khabar. Kabar Oke. dari masaluhum. Alladzi Alladzi huruf apa namanya? Isim. isim mausul. Oh, isim mausul ya. Isim mausul mabniun ala sukuni. Sebagai Sebagai mubtada kabar. Mubtada. Kabar juga. Oh, sebagai mubtada. Mubtada dari yang berikutnya ya. Ya, mubtada untuk khobar berikutnya. Untuk Baik, khabar. berikutnya alhamdulillah. Lihat silakan. Istauqada naron falama. Istauqada fi'il madhi maklum ya Ustaz ya. Mabni ala fathi. Fa'ilnya Fa'ilnya Naro. domir fa'ilnya domir mustatir huwa. domir mustadil huwa. Oke, jumlah fi'il fa'il, Kenapa Ustaz? Jumlah fi'il dan fa'il menjadi sebagai mubtada ya. mubtadanya sudah alladzi. Oh sudah. Alladzi. Jadi ya Khobar. jumlah fi'il fa'il istauqada menjadi Jadi Khobarnya Kalau- alladzi. kabarnya apa itu? ya, jadi istauqada jumlah fi'il fa'il sebagai khobar dari alladzi. Oh, jadi sebenarnya. Naron isim nakiroh mansub, Cirinya Tandanya. fathah dirinya fathah, fa huruf sebagai jar, maf'ul sebagai Maf'ul bih. sebagai maf'ul bih ya. ya, baik. Fa Fa huruf jar mabni ala fathi ibtida. lama Tidak. huruf ibtida ya. Ibtida mabni ala fathi lama isim syarat mabni ala sukuni. Sukuni. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, adha'at ma haulahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adoat fi'il madi maklum ciri fathah sebagai fa'il dengan domir hiya Bukan ciri, Pak. Fi'il madhi maklum mabni atas fathah. atas fathah. Kemudian ma isim Ya, domir mustatir ya. domir mustatir Iya. hiya. Oh, domir mustatir hiya. Sorry. Ma isim syarat ini atas mabni atas sukun sebagai maf'ul bih yang pertama. Oke, betul. Kemudian kaulahu isim nakiroh Mansub. mansub ciri fathah sebagai maf'ul bih yang kedua. Kaulahu sebagai jumlah idhofah. Nah, idhofah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak April, zahaballahu binurihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zahaballahu. Zahaba fi'il ma'di maklum. Allah. Mabni Fathah. al-fatah. Allahu Isim ma'rifat marfu. ma'rifat marfu. Cirinya Cirinya domah sebagai fa'il. fa'il. Sebagai fa'il. Bi Bi huruf jar mabni ala kasrah. Nuri sebagai maf'ul bih. bukan. Belum, Pak. Nuri isim nakirah majrur. Nuri sebagai isim nakirah majrur mabni ala Tandanya. Cirinya kasrah. mabni atas kasrah. Mabni, Pak. Bukan mabni. Nuri isim nakirah majrur cirinya kasrah. Nuri isim nakirah majrur cirinya kasrah. Him lemir Dan mutas. jumlah jar majrur binuri Jumlah jar majrur bi nuri menjadi maf'ul bih. menjadi maf'ul bih. Ya. Kemudian himnya Himnya sebagai
isim domir mutasil Mabni atas sukun. mabni ala sukun. Binurihim jumlah. Nurihim jumlah idofah Baik. sebagai maf'ul bih ya Ustaz. Nah, Enggak, bukan. Kalau sudah maf'ul bihnya binuri. Himnya itu him jumlah idofah saja. oh ya. Ya, baik. Ya, berikutnya silakan Pak Budi, silakan Pak Budi. Wa tarokahum fi dhulumatin. Wa huruf jar mabni atas fathi, taroka fi'il madhi mabni atas fathi, hum isim domir mutasil mabni atas sukun, tarokahum jumlah idofah juga satu. Taroka fi'il madhi ma'lum mabni atas fathah. Fa'ilnya domir huwa. Domir huwa. Fi huruf apa ini? Huruf jar ya. Huruf jar mabni atas sukun, dulumatin isim makrifat majrur cirinya kasroh. Isim nakirah. Isim nakirah ya. Isim nakirah majrur cirinya kasroh. Kemudian Lah. Ya. Sampai fi dhulumatin. Iya. Berikutnya Pak Tabrani la yubsiruna summun. Pak Tabrani silakan. Yang mana Ustaz? La yubsiruna summun. Oh, la yubsirun la huruf nahi. Yubsirun huruf nafi. Yubsirun ada fi'il ya. Ada pader gitu di. Yubsiruna fi'il mudhari. Ngomong daerah kemana? La yubsiruna fi'il mudhari. Summun Isim nakirah. isim nakirah. Isim nakirah. Baik, alhamdulillah. Ya, berikutnya dilanjut silakan Bu Harti, Bukmun, Fahum. Bukmun isim nakirah marfu ya. Ya, Marfu. cirinya domah sebagai apa tadi? Khabar dari mubtada yang dihilangkan. Ya, baik. Umyun Isim nakirah marfu cirinya domah sebagai khabar dari mubtada yang dihilangkan. Fa huruf ibtida mabni atas fathah, hum isim domir mutasil mabni atas fathah, hum oh ya mabni atas sukun sebagai mubtada. Baik, berikutnya Bu silakan la yarji'una au qasayibin. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. La harfu nafi mabni ala sukun, yarji'una fi'il mudhari ma'lum, af'alul khamsah marfu tandanya bisubutin nun. Fa'ilnya dhamir mustatir hum. Oke, au harfu ataf Ustaz. Ya, huruf ataf mabni atas sukun. Qasaibin ka harfu jarin mabni ala fathi, saibin isim nakirah majrur tandanya kasrah, qasaibin sebagai jumlah idhofah. Tidak Bu, tidak ada jumlah idhofah dari atof, tidak ada. Jadi cukup dari ka tidak ada. Ya, tidak, qasaibin jar majrur saja udah cukup. Jar majrur. Oke. Baik.
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, demikian untuk kita menguraikannya. Ya, kita lanjut berikutnya terkait dengan tadabbur dan tafhimnya. Ini masih ayat 17 dan 18 terkait dengan orang munafik, dan ini adalah perumpamaan. Allah memberikan gambaran. Jadi kita lanjut dari ayat sebelumnya supaya nyambung ya. Jadi bahwasannya kenapa seperti ini? Karena di ayat 16-nya bahwasannya mereka itu orang-orang munafik ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi tidak mendapat petunjuk dari Allah karena memang mereka sengaja mempermainkan hidayah. Maka perumpamaan mereka itu seperti orang yang meminta dinyalakan api, tapi begitu sudah menerangi, kemudian Allah menghilangkan cahaya mereka. Artinya mereka itu di hadapan Rasulullah SAW mereka bersyahadat. Yang seharusnya bersyahadat itu dia betul-betul mengakui, meyakini persaksiannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi niatnya mereka itu bukan untuk Islam, tapi untuk mengelabui. Jadi perumpamaan itu seperti orang yang butuh penerangan, ya, butuh penerangan, butuh cahaya di malam hari. Tetapi kemudian dihilangkan oleh Allah karena memang mereka pada hakikatnya nggak butuh. Jadi karena mempermainkan hidayah, mempermainkan syariat, maka perumpamaan mereka seperti orang yang pura-pura mungkin ya, pura-pura membutuhkan penerangan, membutuhkan api. Ketika sudah cahayanya terang, nah maka akhirnya mereka kecewa. Jadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu ditipu oleh mereka dengan pura-pura mereka beriman, sama kemudian Allah membalas guyonan mereka itu dengan seperti mereka butuh sesuatu penerangan, ya, cahaya, dengan menyalakan api itu. Kemudian setelah nyala mereka bahagia, senang, ya, merasa senang. Kenapa? Karena rupanya malam itu dia dapat cahaya, dapat api, paling tidak untuk menghangatkan tubuh di malam hari. Baru juga nyala langsung dihilangkan, dipadamkan. Nah, maka itulah yang kemudian Allah sampaikan pesan kepada orang munafik. Seperti itulah juga Rasulullah punya harapan, kaum muslimin punya harapan ketika mereka masuk Islam berhusnudzon. Rasulullah berhusnudzon, para sahabat juga berhusnudzon, tapi ternyata mereka tidak punya niatan yang tulus untuk masuk Islam. Ya, mengelabui Allah dan Rasulnya, walaupun pada hakikatnya Allah tidak bisa dikelabui, tapi maksudnya secara zahir mereka ingin mempermainkan hidayah itu. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, maka pada akhirnya adalah mereka pada kegelapan itulah kemudian mereka merasa gelap dan tidak bisa melihat apapun. Mau jalan nggak kelihatan perjalanan itu, tetap di situ saja juga gak nyaman. Nanti pada akhirnya kemudian mereka akan tersiksa dengan sendirinya. Begitulah nasib orang-orang munafik. Mau melawan, memberontak gak berani, diam terus-terusan, bikin dongkol gitu. Melawan Nabi dan sahabat gak berani. Makanya tidak ada cerita di Madinah itu peperangan kaum muslimin dengan munafik, itu gak ada cerita. Karena mereka tidak berani mengangkat senjata secara terbuka. Yang ada adalah peperangan dengan musyrikin, peperangan dengan Yahudi, betul ada. Karena musyrikin dengan Yahudi berani mengangkat senjata. Ya, makanya ada peperangan Khaybar itu kaum muslimin dengan Yahudi di Madinah. Peperangan Khandaq atau Ahzab, ya, kaum muslimin dengan gabungan musyrikin di Jazirah Arab. Perang Uhud juga sama, ya, perang Badar juga sama. Tapi perang dengan kaum munafik tidak ada. Secara eksplisit disebutkan juga, bahkan dalam fakta sejarah juga nggak ada. Hanya orang-orang munafik itu dia bersembunyi, ya, di balik ketidakmampuannya mereka. Sumun bukmun umyun fahum la yarji'un, ya. Dan justru lebih berbahaya lagi tindakan orang munafik, karena kalau orang yang terang-terangan itu kelihatan musuhnya, orang Yahudi terang-terangan kelihatan musuhnya. Orang musyrikin terang-terangan kelihatan, tapi kalau orang munafik itu dia sembunyi-sembunyi, ini justru lebih merepotkan. Ya, lebih merepotkan. Pada akhirnya kemudian sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka mereka itu hakikatnya mereka adalah orang yang tuli, orang yang bisu, dan orang yang buta.
tuli karena mereka tidak lagi mampu mendengarkan kebaikan. Bisu karena tidak mampu mengatakan sesuatu kebenaran. Dan kemudian buta karena sudah tidak mampu bisa membedakan mana baik mana buruk. Ya, bahkan ada satu ucapan ulama yang sangat tegas dan sangat keras terkait dengan as-sakitu 'alal haqqi syaitanu ahras. Orang yang diam melihat kezaliman, diam melihat kemungkaran, padahal tahu itu adalah sesuatu yang buruk, yang zalim, yang jahat, tapi dia diam saja, ya tidak memberikan respon apapun baik dengan ucapan, dengan tindakan, ya diam saja masa bodoh, maka syaitanu ahras. Dia seperti setan bisu. Makanya kalau misalkan hari ini misalkan ada kecurangan nyata gitu, walaupun ini adalah kaitannya dengan pemilihan, tidak langsung berkaitan dengan ibadah mahdoh, ya atau kemungkaran yang langsung terkait kemungkaran, tapi tetap itu ada koreksi. Ya, jadi kalau misalkan semuanya diam se-Indonesia melihat kecurangan ini, ya berarti syaitanu ahras. Jadi kita patut berbangga, bersyukur kalau ada orang-orang yang memberikan kritiknya, memberikan pandangan, bahkan berjuang untuk mencoba mengungkap bahwa ini adalah kecurangan. Misalkan ya seperti itu. Jadi itu ada juga orang yang sudah masa bodoh. Biasa begini misalkan, ya buat apa sih ngurus-ngurus orang, tetap saya gak akan jadi menteri kok, saya gak akan jadi apa-apa. Jadi dia terlalu berpikirnya terlalu dangkal. Padahal dengan tidak jadi menteri pun kalau harga beras sampai 20.000 ya kena juga imbasnya. Dengan dia tidak menjadi bagian daripada pemerintahan, orang-orang berkepentingan di pemerintahan juga tetap kalau harga beras 20.000 ya kena semuanya. Jadi terkait dengan hal ini. Nah, ini adalah teks terkait dengan ayat tentang orang munafik, bahwa mereka itu dikatakan sumun bukmun umyun fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali, sulit untuk kembali. Makanya sangat diwaspadai terkait dengan sifat kemunafikan itu. Makanya jarang di dalam sejarah itu ada orang munafik kemudian bertobat, itu jarang. Tapi orang Yahudi yang melawan Nabi bertobat ada. Orang musyrik apalagi. Musyrik itu yang melawan Nabi di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, banyak yang dia Islam. Ya karena apa? Karena dia terbuka. Nah, kalau misalkan sejak awal sudah pura-pura, sudah dia menyembunyikan identitasnya sebagai seorang yang munafik, maka sulit untuk dia menerima hidayah. Makanya kalau misalkan kita lihat sejarah Nabi, ya kita baca lagi sejarah, maka yang potensi banyak jadi seorang muslim itu dari kalangan musyrikin. Perhatikan ya Pak, kita sejarah. Dari mulai Nabi di Mekah hanya beberapa orang saja, kemudian ke Madinah nambah. Bahkan setelah 8 Hijriah ada Fathul Mekah itu, ya sampai kemudian banyak yang menjadi Islam dari kadang musyrikin jadi muslim. Nah, bahkan Khalid bin Walid dari seorang musyrikin menjadi muslim. Umar bin Khattab dari seorang musyrikin menjadi muslim. Ya bahkan menjadi sahabat utama Nabi. Jadi faktanya begitu. Ya, faktanya seperti itu. Tapi kalau sejak awal munafik, kita lihat sejarah orang-orang munafik, termasuk nama-nama yang dibocorkan oleh Nabi kepada sahabat sahibu sirrin Nabi, yaitu Hudzaifah ibnu al-Yaman. Itu ternyata sampai akhir hayatnya dijumpai itu mereka meninggal dalam kondisi munafik. Makanya Umar bin Khattab itu kalau ada orang meninggal di Madinah, yang menjadi tolok ukurnya adalah Hudzaifah ibnu al-Yaman. Jika Hudzaifah ikut melayat, bahkan ikut menyolatinya, maka Umar ikut menyolatinya. Tapi kalau Hudzaifah abai, tidak peduli dengan kematian dia, berarti dia seorang munafik. Maka Umar pun ikut tidak mengurusi orang itu. Nah, jadi sampai segitunya ikhwatul iman sekalian. Jadi kehati-hatian para sahabat terkait sifat-sifat kemunafikan. Karena memang itu yang akan merusak betul. Menghancurkan Islam dari dalam itu ya. Itu sifat-sifat orang-orang munafik. Kalau dalam bahasa akademisnya adalah orang-orang yang hipokrit, yang memang di depan dengan di belakangnya berbeda. Ya, di depan bersikap A, di belakangnya bersikap B. Itu yang justru perlu diwaspadai, dan itu adalah masalah serius hari ini, umat hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat disampaikan. Kalaupun ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi. Ya, satu pertanyaan saja maksud saya. Ya, silakan.
Baik, jika tidak ada, Ya. lanjut kita di Kamis yang akan datang. Ya, semoga senantiasa Allah berikan kepada kita taufik hidayah dan keistiqomahan, dan tentu kita kepada Allah ya ada yang orang ulama namanya Az-Zuhri. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri itu selalu mengakhiri taklimnya dengan doa seperti kita boleh sama-sama bacakan. Allahumma as'aluka min kulli khairin dunya wal akhirah wa a'udzubika min kulli syarrin ahata bihi ilmuka fid dunya wal akhirah. Ustaz, dikirim ya Ustaz di WA ya. Yang terjemah bahasa Indonesia, Allahumma as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu ya min kulli khairin, dari semua kebaikan. Ahad ilmuka, yang diliputi oleh ilmumu, fid dunya wal akhirah, baik dunia maupun akhirat. Syarri wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min kulli syarrin, dari semua keburukan. Ya. Ahata bihi ilmuka, yang diliputi oleh ilmumu, fid dunya wal akhirah, baik dunia maupun akhirat. Dan ini adalah rutin dibacakan oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri atau Imam Az-Zuhri rahimahullah, yang hidup di abad pertama sampai ke Hijriah, termasuk ulamanya tabi'in yang selalu mengamalkan ini, memohon perlindungan dari keburukan dan meminta dari kebaikan. Demikian ikhwati man sekalian, insyaallah nanti bisa di grup ya. Ya, demikian hanallah bisa dikirim nanti ya Ustaz di WA grup. Allah. Ya. Doanya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.